Kaget, kini Yai Faizar yang sekarat. Gus Samsudin sudah peringatkan, lama-lama bisa tewas. Benar. Yai Faizar ini adalah Wahabi juga, ya teman-teman. Yang sok hebat, sok nantang-nantang Gus Samsudin, sok pembuktian. Akhirnya apa? Akhirnya muntah darah. Ujung-ujungnya muntah darah. Semua Wahabi ujung-ujungnya muntah darah. Kenapa? Karena kesombongan dan keangkuhannya. Betul. Ya, bukan Gus Samsudin yang nyerang, tetapi makhluk tak kasat mata, makhluk yang gaib yang membuat mereka itu muntah darah. Ya, Mas Ahmed ya. Saya jujur aja Mas Ahmed ya, saya pernah melihat teman saya juga seperti itu. Saking dia merasa tekanan dari alam gaib tadi Mas Ahmed ya. Dari makhluk gaib tadi besar sekali, jadi dirinya nggak tahan dan akhirnya drop sampai muntah darah seperti itu. Nah, jadi ini dari Yai Faizar ya. Ini Wahabi. Ya. Jangan sombong dulu lah, jangan sombongkan diri. Mas Ahmed, kita ke situ coba ya, Mas Ahmed. Sini, kita pindah dulu ya. Nampaknya saya di situ diganggu ya. Sini, Mas Ahmed. Nah, kini Mas Ahmed. Nah, nggak lumpur nih, lumpur. Sini. Nah, ini gitu. Nah, nih. Ya, Mas Ahmed. Nah, Yai Faizar ya, lama-kelamaan bisa tewas. Karena selalu sombong dan angkuh melawan hal-hal yang gaib. Betul. Ya, ini kayak mana Mas Ahmed? Menurut Mas Ahmed? Atau baca komentar boleh? Ya. Jadi buat teman-teman, ada Jamal Donat. Assalamualaikum Gus. Setuju banget kalau Habaib Ustadz bila perlu para pesulap pertemukan dukun santet biar tahu kalau sejati santet itu benar-benar ada. Contoh ini seperti apa? Yai Faizal nih, itu muntah darah termasuk dia terkena santet karena dihantam oleh makhluk yang tak kasat mata. Makanya dia bisa muntah darah seperti itu. Iya, makanya jadi orang jangan sombong untuk Yai Faizal. Sekali pembuktian keok gitu ya Mas Ahmad ya. Ilmu masih hanya beberapa ajian saja. Kamu sudah sombong menantang-nantang Gus Samsudin mau grebek-grebek pondoknya. Nah, bagus kamu buat datang ini Mas ke pondok buat bersama pengajian, sholawat bersama sama Gus Samsudin. Saya ada yang enggak. Mas Ahmed, saya betul kata Mas Ahmed ya. Sering melihat Yai Faizar, Wahabi-Wahabi itu ke pondoknya Gus Samsudin. Gus Samsudin setiap kali ya, saya selalu mendengar selawat doa dan doa. Benar. Tapi nggak pernah nengok Wahabi-Wahabi ini bersama-sama doa bersama ataupun selawat bersama. Karena mereka... Ada apa sebetulnya dengan Wahabi-Wahabi yang songong ini Mas Ahmed? Karena begini, Wahabi-Wahabi ini mereka ini itu sesuai yang kita lihat lah songong. Mereka ini khusus kalau mau selawat atau apa khusus jamaah mereka saja. Khusus orang Wahabi saja. Tidak boleh umum masuk. Kalau mau masuk ya daftar menjadi anggota Wahabi. Kok gitu Mas Ahmed? Atau kan kalau namanya kita beribadah berselawat ya bareng-bareng kan enggak. Itulah versi mereka itu. Ya kalau misalkan Wahabi-Wahabi ini ingin apa ya, menegakkan Islam dengan sebaik-baiknya. Buktikan dong kalian ibaratnya ikut sama Gus Samsudin walaupun kalian tidak suka dengan karakter Gus Samsudin. Tapi kan namanya kita selawat dan zikir bersama itu tetap itu maknanya. Pahalanya lebih besar. Berjamaah. Kita jangan ikutkan pribadinya. Kita nggak suka sama pribadinya, tapi kan ajarannya itu sesuai dengan syariat Islam ya kita monggo ikutin gitu. Nggak ada salahnya. Jangan ketika kita ingat gini Mas Ahmed. Jangan ketika kita nggak suka sama Gus Samsudin, semua yang dikatakan dia ajaran-ajaran Islam yang benar itu disalahkan. Betul, Ya sangat keliru kan Mas Ahmed. Gus Samsudin bantu membantu orang untuk sembuh, dibilang sesat, syirik. Padahal Gus Samsudin mengobati pasien itu dia tidak ada bilang pasti tamu sembuh. Mas Ahmed, Pak tamu. Bukan pasien, tamu. Jangan tamu, tidak ada bilang yang orang minta tolong tuh dibilangnya saya bisa pasti gini. Dia mengucap, pernah saya dengar, insya Allah dengan izin Allah kalau sembuh alhamdulillah. Tapi kalau tidak sembuh semuanya kuncinya dari Allah SWT. Itu kata Gus Samsudin. Oke. Karena kita di hutan angker ya teman-teman, ya wajar ya ada suara-suara aneh gitu ya. Kalau teman-teman nanti bisa dengar yang punya indera keenam, ya seperti itulah. Karena mereka lagi melihat kita di sini.
Iyalah Mas Samad, kita kan udah lama nggak kesini Mas Samad. Udah perkenalan kembali sama mereka ini. Oke, nampaknya ini ada tamu Mas Samad yang mau datang ini. Udah di situ nampaknya. Nanti kita tinggal suruh datang. Katanya dia sok nantangin Gus Samsudin. Benar. Ya. Kita tengok dia. Gitu ya. Oke Mas Samad ya. Oke. Kaget kini Yai Faizar yang sekarat. Gus Samsudin sudah peringatkan lama-lama bisa tewas. Benar. Yai Faizar ini adalah Wahabi juga ya, teman-teman. Yang sok hebat, sok nantang Gus Samsudin, sok pembuktian, akhirnya apa? Akhirnya muntah darah. Ujung-ujungnya muntah darah. Semua Wahabi ujung-ujungnya muntah darah. Kenapa? Karena kesombongan dan keangkuhannya. Betul. Ya, bukan Gus Samsudin yang nyerang, tetapi makhluk tak kasat mata, makhluk yang gaib yang membuat mereka itu muntah darah. Ya, Mas Samad ya. Saya jujur aja Mas Samad ya, saya pernah melihat teman saya juga seperti itu. Saking dia merasa tekanan dari alam gaib tadi Mas Samad ya. Dari makhluk gaib tadi besar sekali, jadi dirinya nggak tahan dan akhirnya drop sampai muntah darah seperti itu. Nah, jadi ini dari Yai Faizar ya. Ini Wahabi. Ya. Jangan sombong dulu lah, jangan sombongkan diri. Mas Samad, kita ke situ coba Mas Samad. Sini, kita pindah dulu ya. Nampaknya saya di situ diganggu ya. Sini Mas Samad. Nah, kini Mas Samad. Nah, nggak lumpur nih, lumpur. Sini. Nah, ini gitu. Nah, nih. Ya, Mas Samad. Nah, Yai Faizar ya, lama kelamaan bisa tewas. Karena selalu sombong dan angkuh melawan hal-hal yang gaib. Betul. Ya, ini kayak mana Mas Samad? Menurut Mas Samad? Atau baca komentar boleh? Ya. Jadi buat teman-teman, ada Jamal Donat. Assalamualaikum Gus. Setuju banget kalau Habaib Ustadz bila perlu para pesulap pertemukan dukun santet biar tahu kalau sejati santet itu benar-benar ada. Contoh ini seperti apa? Yai Faizal nih, itu muntah darah termasuk dia terkena santet karena dihantam oleh makhluk yang tak kasat mata. Makanya dia bisa muntah darah seperti itu. Iya, makanya jadi orang jangan sombong untuk Yai Faizal. Sekali pembuktian keok gitu ya Mas Samad ya. Ilmu masih hanya beberapa ajian saja. Kamu sudah sombong menantang Gus Samsudin, mau grebek pondoknya. Nah, bagus kamu buat datang ke pondok, buat bersama pengajian, selawat bersama Gus Samsudin. Saya ada yang enggak. Mas Samad, saya betul kata Mas Samad ya. Sering melihat Yai Faizar Wahabi itu ke pondoknya Gus Samsudin. Gus Samsudin setiap kali ya, saya selalu mendengar selawat dan doa. Benar. Tapi nggak pernah nengok Wahabi ini bersama-sama doa bersama ataupun selawat bersama. Karena mereka... Ada apa sebetulnya dengan Wahabi yang songong ini Mas Samad? Karena begini, Wahabi ini mereka ini itu sesuai yang kita lihat lah songong. Mereka ini khusus kalau mau selawat atau apa khusus jamaah mereka saja. Khusus orang Wahabi saja. Tidak boleh umum masuk. Kalau mau masuk ya daftar menjadi anggota Wahabi. Kok gitu Mas Samad? Atau kan kalau namanya kita beribadah berselawat ya bareng-bareng kan enggak. Itulah versi mereka itu. Ya kalau misalkan Wahabi ini ingin menegakkan Islam dengan sebaik-baiknya. Buktikan dong kalian ibaratnya ikut sama Gus Samsudin walaupun kalian tidak suka dengan karakter Gus Samsudin. Tapi kan namanya kita selawat dan zikir bersama itu tetap itu maknanya. Pahalanya lebih besar. Berjamaah. Kita jangan ikutkan pribadinya. Kita nggak suka sama pribadinya, tapi kan ajarannya itu sesuai dengan syariat Islam ya kita monggo ikutin gitu. Nggak ada salahnya. Jangan ketika kita ingat gini Mas Samad. Jangan ketika kita nggak suka sama Gus Samsudin, semua yang dikatakan dia ajaran-ajaran Islam yang benar itu disalahkan. Betul, Ya sangat keliru kan Mas Samad. Gus Samsudin membantu orang untuk sembuh, dibilang sesat, syirik. Padahal Gus Samsudin mengobati pasien itu, dia tidak ada bilang pasti tamu sembuh. Mas Samad, Pak tamu. Bukan pasien, tamu. Jangan tamu, tidak ada bilang yang orang minta tolong tuh dibilangnya saya bisa pasti gini. Dia mengucap, pernah saya dengar, insya Allah dengan izin Allah kalau sembuh alhamdulillah. Tapi kalau tidak sembuh semuanya kuncinya dari Allah SWT. Itu kata Gus Samsudin. Oke.
Karena kita di hutan angker ya teman-teman, ya wajar ya ada suara-suara aneh gitu ya. Kalau teman-teman nanti bisa dengar yang punya indera keenam, ya seperti itulah. Karena mereka lagi melihat kita di sini. Iyalah Mas Samet, kita kan udah lama agak kesini Mas Samet. Udah perkenalan kembali sama mereka ini. Oke, nampaknya ini ada tamu Mas Samet yang mau datang ini. Udah di situ nampaknya. Nanti kita tinggal suruh datang. Katanya dia sok nantangin Gus Samsudin. Benar. Ya. Kita tengok dia. Gitu ya. Oke Mas Samet ya. Oke.